Apa salahku padamu, Dek? Apa yang ada di benakmu hingga kamu berselingkuh dan menikah dengan suamiku? Assalamualaikum. Izinkan aku untuk membagikan sebelik kisah rumah tanggaku hingga akhirnya aku memutuskan untuk berstatus janda. Sebut saja namaku Ratna. Aku tinggal di salah satu kabupaten Semarang. Setelah membina rumah tangga hampir 12 tahun, aku bercerai dengan suamiku karena suamiku jatuh cinta pada adik perempuanku hingga akhirnya sekarang mereka menikah dan telah memiliki anak. Akulah satu-satunya kakak perempuannya dan aku sangat menyayangi adikku. Jujur saja, aku sangat kecewa pada adik dan suamiku. Dek, apakah tidak ada laki-laki lain sehingga kamu menerima laki-laki yang pernah hidup bersama kakakmu ini? Apakah kamu tak mengerti perasaan kakakmu ini? Sebagai kakak tertua dengan keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan, aku menghabiskan banyak waktuku untuk bekerja dan membiayai sekolah adikku ini. Aku selalu memberikan apa yang dia butuhkan. Walaupun saat itu aku tak punya uang, harus mencari kerja tambahan, aku tetap rela melakukan karena aku begitu menyayangi adikku. Aku meluangkan waktu demi kamu, untuk kamu, Dek. Apa salahku kepadamu? Apa yang ada di benakmu hingga kamu berselingkuh dengan suami kakakmu sendiri? Aku menangis meratapi kenyataan pahit ini. Aku mengadu ke ibuku, "Bu, kenapa kamu izinkan mereka menikah? Aku ingin ibu bisa memahamiku." Tapi nyatanya ibu berpaling dariku. Ibu mengecewakanku. Semua orang tak berpihak kepadaku. Semua orang menyalahkanku. Aku tak bisa menerima kenyataan pahit ini. Kenapa aku disalahkan? Kenapa semua orang membela adikku? Padahal aku setia dan tak pernah selingkuh. Ingin sekali saat itu aku mengakhiri hidup saja. Aku sangat sakit hati menerima kenyataan ini. Belum lagi cibiran tetangga. Semua seolah menyalahkanku, aku yang tak becus jadi istri, hingga posisiku digantikan adik kandungku sendiri. Singkat cerita, dulu aku berumah tangga dengan suamiku sejak dari nol. Saat itu aku bekerja di sebuah pabrik dengan gaji pas-pasan UMR saja. Sedangkan suamiku menjadi kurir JNT karena aku belum punya uang untuk sewa rumah. Kami numpang di rumah orang tuaku karena ya memang waktu itu keadaan ekonomi masih pas-pasan. Keseharianku aku bekerja di pabrik dan suamiku jadi kurir. Terkadang aku ambil pekerjaan tambahan dengan jualan online. Itu semua aku lakukan sebagian untuk membiayai kebutuhan adikku. Lambat laun, keadaan perekonomianku dan suami berangsur membaik. Suamiku diterima dan bekerja di sebuah perusahaan. Sebenarnya waktu itu bila untuk mengontrak rumah sudah cukup uang kami. Tapi waktu itu karena suamiku juga sudah nyaman di rumahku, kami pun tetap tinggal bersama di keluargaku. Apalagi saat itu posisiku sedang hamil. Ibuku juga ingin sekali ikut merawat cucu pertamanya dan membiarkan aku bekerja. Singkat cerita, anak pertamaku lahir. Tentu saja jadi rebutan seisi rumah. Hampir semua ingin setiap hari menggendong hingga berebut, begitu juga dengan adikku. Sehingga keadaanku waktu itu aku tetap bekerja
dan anakku dijaga ibuku. Jika adikku pulang sekolah, adikku yang menjaganya. Tapi aku juga tahu diri, semua kebutuhan adikku, aku yang tanggung. Beberapa bulan kemudian, aku kebobolan tanpa sepengetahuan, ternyata aku hamil lagi. Ya alhamdulillah sih, namanya juga rezeki. Kami pun juga senang dengan kehadiran anak kedua kami. Perbedaan usia anak-anakku hanya 1 tahun. Orang tua dan adikku ikut membantu mengurus anak-anak. Semenjak saat itu aku makin merasa kerepotan. Punya 2 bayi sekaligus, karena serasa aku memiliki bayi kembar. Singkat cerita, suamiku naik jabatan. Dia semakin sibuk dan aku sibuk dengan pekerjaanku, aktivitasku, dan sibuk cari job tambahan. Karena lambat laun bisnis online kosmetikku makin berkembang. Dan aku sering ikut-ikut seminar hingga perkumpulan wanita yang sehobi denganku. Terkadang arisan, terkadang makan-makan, atau sekedar kumpul dan ngobrol-ngobrol cantik membahas kosmetik.